Sebanyak 4.000 vaksin Sinovac telah diambil petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dengan pengawalan polisi pada minggu kemarin menggunakan mobil vaksin khusus. Dinas Kesehatan Rembang melalui Kasih Surveilan, Karantina Kesehatan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Rembang, Eni Sri Ratnawati menyatakan sebenarnya alokasi vaksin di tahap pertama untuk Rembang ada 5.040 dosis. Namun Pemprov Jawa Tengah baru memberi 4.000 dosis. Vaksin yang sudah tiba tersebut akan diberikan kepada Forkompinda dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Selebihnya akan disuntikkan ke tenaga kesehatan yang telah terverifikasi sebanyak 2.504 orang. Eni menyebutkan kekurangan alokasi vaksin menunggu pemerintah pusat yang nantinya diturunkan ke Pemprov. Target selesai penyuntikan vaksin pertama awal Februari. Koordinator UGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang, Sigit Eka Prasetya, menyambut baik kabar vaksin hari ini. Ia berharap tenaga kesehatan bisa segera mendapatkan vaksin sebagai garda depan pelayanan pasien COVID-19. Terlebih sudah banyak nakes yang terpapar, bahkan ada beberapa sampai meninggal. Sedangkan pada hari ini, Pemkab Rembang akan melakukan penyuntikan vaksin di halaman Puskesmas 1 Kabupaten Rembang. Dalam acara tersebut, vaksinasi akan diberikan kepada kepala daerah dan jajarannya. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Kabupaten Pati menempati persentase angka kematian akibat COVID-19 tertinggi seprovinsi Jawa Tengah, yaitu dengan persentase kematian sebesar 8,94% hingga tanggal 24 Januari 2021. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Joko Leksono mengungkapkan saat memberikan laporan dalam acara pencanangan vaksinasi di RSUD RA Suwondo Senin kemarin. Joko mengatakan presentasi angka kematian di Indonesia hingga tanggal 24 Januari 2021 sebesar 2,8%. Dengan angka kasus konfirmasi COVID-19 sebesar 977.474 orang positif dan angka kematian sebesar 27.664 orang. Sedangkan persentase angka kematian di Jawa Tengah sebesar 6,27% dengan kasus kematian lebih dari 7.000 orang dan angka kasus COVID-19 lebih dari 120.000 orang positif. Sementara itu, angka COVID-19 di Kabupaten Pati tercatat 3.376 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kasus meninggal telah mencapai 302 atau dengan persentase 8,94%. Selain itu, Kabupaten Pati juga menempati angka kematian tenaga kesehatan tinggi se-Jawa Tengah. Kabupaten Pati juga masuk dalam 5 besar angka kematian nakes. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Semarang melakukan penyegelan terhadap khas hotel di Serondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang. Hotel itu merupakan aset salah satu terdakwa kasus kredit fiktif di Bank Mandiri, Cabang Semarang, Doni Iskandar Sugio Utomo alias Edward Setiadi. Kasih Intelijen Subagio Gigih Wijaya mengatakan terdakwa sebelumnya telah divonis 7 tahun penjara. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara 5,7 miliar. Adapun untuk aset yang disita ini belum diketahui jumlahnya, sebab ketika diajukan anggunan kredit berbentuk ruko bukan hotel. Setelah menyegel tempat ini, pihaknya menyerahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang untuk dilakukan penilaian dan pelelangan. Ia menjelaskan ketika dilakukan penyegelan pemiliknya juga kooperatif dan tidak melakukan perlawanan. Terdakwa telah melakukan korupsi atas pencairan kredit berupa KPR pada Bank Mandiri Cabang Semarang pada tahun 2016. Ia mendapat fasilitas kredit sebesar 4,5 miliar dan 1,898 miliar. Namun, kredit tersebut menyalahi prosedur terkait verifikasi penghasilan dan investasi. Terdakwa Edward juga memasukkan KTP sehingga tidak diketahui petugas bank. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan.
Kurang lebih 340 tenaga kesehatan di RSU Fastabik Sehat Muhammadiyah Pati hari ini dijadwalkan mendapat suntik vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari nakes, staf, dan pegawai. Vaksinasi tersebut merupakan kontribusi RSU Fastabik menurunkan angka kematian dan penyakit yang disebabkan virus corona di Kabupaten Pati. Melalui upaya vaksinasi ini diharapkan mampu menciptakan herd immunity di lingkungan RSU. Aldila S. Al-Arfah, Direktur RSU Fastabik Sehat Muhammadiyah mengatakan bahwa sejumlah 340 orang tersebut akan divaksin sekaligus dalam sehari. Pelaksanaan vaksinasi melibatkan 12 vaksinator. Setiap orang akan disuntikkan vaksin pabrikan Sinovac dengan dosis 0,5 cc dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit. Dalam kegiatan tersebut, 3 direksi RSU Fastabik yang berkesempatan menjalani vaksinasi COVID-19 pertama, yakni Direktur RSU Fastabik, Direktur Umum, dan Direktur Medis. Sementara itu, Jalu Panjoko selaku vaksinator mengimbau kepada masyarakat agar tidak meragukan vaksin COVID-19 yang diimpor pemerintah dari Tiongkok ini. Jalu meminta masyarakat harus kooperatif dan mau divaksin. Pasalnya, herd immunity baru dapat tercapai apabila ada 60 hingga 70% warga Indonesia sudah divaksin. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Forum Anak menilai Kabupaten Pati tidak ramah terhadap hak-hak dan kembang tumbuh anak. Berbagai fasilitas umum di Kabupaten Pati tidak mengakomodir kepentingan anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Pati, Hasna Jian Khairunisa mengatakan, taman-taman tak mempunyai fasilitas yang diperuntukkan anak. Maka dari itu, Jian berharap adanya fasilitas pendukung agar kebutuhan anak terakomodir. Ia juga mengeluhkan adanya iklan rokok yang dinilai tidak mencerminkan sebagai kota ramah anak. Berbagai sudut di Kabupaten Pati terpampang berbagai poster maupun reklame tentang rokok. Selain itu, ia menyayangkan tidak banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang Forum Anak. Padahal, Forum Anak sangat dibutuhkan peranannya dalam memperjuangkan hak-hak anak. Menanggapi hal ini, Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Pati Subawi mengatakan bahwa pembangunan pojok baca perlu dipertimbangkan kelangsungannya. Subawi tak mau pojok baca hanya berdiri saja namun tidak berjalan dan terurus. Sementara itu, terkait iklan rokok, ia mengaku dari sudut pandang anak tidak baik. Tetapi, ia tidak bisa berbuat banyak mengingat salah satu sumber PAD dari iklan itu. Bupati Pati Haryanto menambahkan untuk pojok baca menurutnya tidak perlu didirikan, karena perpustakaan daerah Kabupaten Pati sudah memiliki perpustakaan keliling. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Durasi jual beli para PKL terpaksa terpangkas di saat masa PPKM. Hal ini membuat omset para PKL mengalami penurunan. Sebelum adanya PPKM, mereka berjualan dari sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam bahkan dini hari. Namun, di masa PPKM, durasi jual beli mereka terpangkas lebih dari setengahnya atau sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Meskipun omset mereka mengalami penurunan, namun Pemkab Pati tidak memberikan bantuan kepada mereka, baik dari segi keuangan maupun bantuan berupa barang. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Pati, Hardi menerangkan apabila mereka tercantum dalam DTKS di Dinas Sosial sebagai warga kurang mampu maupun didaftar sebagai pelaku usaha mikro kecil di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, maka mereka akan mendapatkan bantuan. Kasat Pol PP Kabupaten Pati, Hadi Santosa sempat melaporkan kepada Bupati Pati Haryanto bahwa PKL merasa keberatan dengan ketentuan harus tutup saat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hadi meminta solusi kepada Haryanto dan mengusulkan adanya kelonggaran sedikit untuk para PKL agar omset mereka tidak terlalu turun. Hadi mengusulkan PKL tutup pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun, usulan itu tidak digubris oleh Bupati.
Haryanto masih kukuh dengan aturan awal bahwa penutupan PKL pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.